Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita malam hari ini, karena ini memang sebenarnya ditujukan kepada teman-teman yang baru, tapi nggak apa-apa, teman-teman yang lama untuk murojaah, untuk memahami kembali tentang kitab holistik yang pertama. Jadi di dalam kitab holistik yang pertama kita bicara tentang akar, di mana akar itu kita berbicara tentang ruh daripada ilmu itu sendiri. Jadi ruh dari ilmu itu sendiri adalah sunatullah. Jadi kalau kita bicara holistik itu prinsip dasarnya adalah sunatullah. Jadi kita mengacu kepada sunatullah. Karena sunatullah itu tidak berubah sepanjang masa dan tetap menetap hingga akhir zaman itu. Walaupun nanti dalam hal-hal tertentu yang mempunyai hukum yaitu Allah sendiri bisa meniadakan hukum di dunia itu untuk memberikan sesuatu yang berbeda sesuai dengan kehendaknya. Contoh panasnya api ketika Nabi Ibrahim dibakar tidak panas, itu kehendak daripada Allah yang mempunyai hukum. Itu nanti akan ketemu hal yang seperti itu. Tapi secara umum itu tidak mesti ada. Jadi tergantung Allah maunya Allah. Misalnya ada orang yang sakit nanti akan sembuh tanpa diobati, tanpa dengan apa-apa, hanya dia berdoa kemudian Allah kabulkan, disembuhkan otomatis kun fayakun, misalnya langsung sembuh. Ya sudah, dipikirkan secara akal sudah tidak bisa. Karena yang punya hukum sudah punya kehendak di situ. Itu. Tapi ini kita tidak membicarakan itu karena hak prerogatif daripada Allah itu sendiri. Jadi kita bicara tentang hukum sunatullah itu sendiri. Jadi hukum sunatullah yang mengacu kepada holistik, ilmu holistik sebenarnya yang mengacu kepada seluruh kaidah yang ada di dalam dunia ini adalah hukum yang pertama adalah hukum berpasangan, di mana semua yang Allah ciptakan di dunia ini berpasangan, baik pada manusia ataupun bukan, kemudian yang ada di lingkungan kita semuanya berpasangan. Karena ketika berpasangan akan melahirkan sesuatu. Contoh, ada siang, ada malam. Siang dan malam itu sesuatu yang berbeda, bertolak belakang. Tapi ketika bersatu melahirkan waktu, melahirkan hari. Laki-laki dan perempuan berbeda, bertolak belakang, tapi ketika bersatu, berpasangan, melahirkan generasi. Melahirkan anak, menjadikan anak itu menjadi generasi, melanjutkan kehidupan di muka bumi. Jadi ada sesuatu yang dilahirkan di situ. Ada surga, ada neraka, dua hal yang berbeda. Maka melahirkan tujuan hidup, melahirkan keinginan untuk menuju kepada suatu tujuan. Jadi kalau kita mau ingin ke surga, kita akan berupaya bagaimana kita mencapai surga itu. Jadi melahirkan tujuan. Tapi kalau hanya ada surga atau hanya ada neraka, maka tidak ada tujuan hidup karena semua akan berakhir di situ tanpa ada pilihan. Nah, pemahaman ini, sunatullah ini kemudian dipahami oleh orang-orang Cina, kemudian dibahasakan dengan bahasa mereka sesuai dengan keyakinan mereka, lahirlah hukum yin yang. Jadi hukum yin yang itu sebenarnya hukum berpasangan. Dibahasakan dengan bahasa mereka sehingga seolah-olah bahwa yin yang itu milik mereka dan umat Islam tidak boleh memilikinya. Aslinya itu hukum Allah. Mau diganti dengan kalimat yin yang, mau diganti dengan kalimat apa, yang penting prinsipnya satu, berpasangan. Karena ketika berpasangan melahirkan sesuatu. Ini penting yang dipahami. Jadi, ini niru-niru Cina, ya enggak bisa. Cina itu melihat sunatullah, kemudian dia bahasakan dengan bahasa mereka, keyakinan mereka. Maka lahirlah yin yang. Jadi yin yang itu bukan milik orang Cina.
Jadi yin yang itu bahasa yin yang milik mereka. Tetapi prinsip dasar dari yin yang itu, yaitu berpasangan itu adalah memang sunatullah. Jadi jangan kita alergi dengan itu. Jadi yang kita harus buang sebenarnya, kalimat yang harus kita buang adalah kalimat yin yang-nya kalau kita mau membuang, bukan hukumnya. Kesalahan terbesar kita karena merasa itu milik Cina, kita kemudian membuang hukum itu sehingga kita kebingungan karena tidak ada hukum lagi yang kita pegang. Misalnya dalam pengobatan, orang yang sifatnya panas, penyakit panas diobati dengan dingin. Panas dan dingin ini bertentangan. Tapi ketika diberikan, panas diberikan dingin, melahirkan kesembuhan, keseimbangan. Ketika seimbang, maka tubuh kita menjadi sembuh. Ketika orang itu lembab, diberi obat yang sifatnya kering. Karena lawan daripada lembab adalah kering. Ketika orang itu kering tubuhnya, maka diberi obat yang sifatnya lembab. Sebagai lawannya, maka terjadi keseimbangan. Maka terjadi proses kesembuhan. Nah, ini prinsip dasar itu. Ini bukan mutlak milik Cina, bukan. Salah kalau kita mengatakan itu milik Cina. Ini sunatullah. Kalau tidak suka dengan bahasa yin yang nggak usah dipakai. Jadi kalau kita tidak suka dengan bahasa yin yang nggak usah dipakai. Pakai dengan bahasa yang gampang lah kita pahami. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa daerah boleh, terserah itu karena teknis saja. Ini yang penting kita pahami supaya apa? Kita tidak salah nantinya dalam memahami kaidah-kaidah hukum sunatullah ini. Nah, di dalam hukum yang pertama sebenarnya yang mendasari pertama hukum itu adalah sifat daripada panas dan dingin, kemudian dari panas dingin melahirkan lembab dan kering. Dari ini melahirkan kombinasinya lembab panas, lembab dingin, panas kering, kering dingin. Itu seperti itu. Maka obatnya adalah lawannya. Inti dasar dari pembahasan kita sebenarnya sunnah hukum berpasangan ini adalah lawannya. Jangan kita mengobati sesuatu tapi yang sejenis. Laki-laki dihubungkan dengan laki-laki, LGBT, sejenis. Maka tidak akan menghasilkan generasi yang ada menghasilkan penyakit lanjutan, penyakit yang tidak pernah muncul menjadi muncul, kemudian penyakit itu tidak bisa terselesaikan kecuali kembali ke fitrah. Jadi kalau orang dalam posisi kedinginan atau posisi kedinginan diberi obat yang sifatnya sejenis, yaitu sifat obatnya dingin, maka yang terjadi adalah muncul penyakit yang berlanjut lebih parah lagi, penyakit yang tadinya tidak muncul menjadi muncul. Maka tidak akan muncul kepada proses kesembuhan kecuali kemudian menimbulkan keberatan dan kematian. Itu. Jadi semakin berat kemudian menuju kepada kematian. Jadi kadang kalau ketidakpahaman kita dalam persoalan ini, kita akan bisa membuat seseorang yang tadinya penyakitnya baru sederhana di permukaan, karena ketidakpahamannya, maka kita beri satu ramuan atau teknik terapi yang menjadikan teknik itu akan memperparah situasi dan kondisi daripada orang tersebut. Karena ketidakpahaman kita. Nah ini, maka pemahaman terhadap hukum berpasangan ini menjadi penting bagi kita. Untuk apa? Untuk kita bisa menimbang apa yang harus kita berikan pada orang tersebut. Ini hukum berpasangan. Jadi kalau kemudian ada lembab panas, maka lawannya adalah dingin kering. Nah, kalau kita melihat peta, sifat panas itu naik ke atas, maka dia harus dilawan dengan sifat dingin yang turun ke bawah. Maka ketika ada seseorang yang sedang energinya naik ke atas, lagi marah, energinya lagi tinggi, kalau bahasa Cinanya yangse, lagi yangse, kemudian kita kasih haba sauda, kita kasih kayu manis, kita kasih jahe, maka semakin membakar. Sesuatu yang sudah naik akan menjadi semakin naik. Nah, itu akan menimbulkan penyakit yang lebih sulit lagi. Istilahnya level penyakitnya sebenarnya sederhana. Begitu kita kasih sesuatu yang tidak tepat, dia akan semakin parah adanya. Karena ketidaktahuan kita. Harusnya ketika dia naik ke atas,
diberikan teknik, mau ramuan, mau makanan, mau teknik, itu yang sifatnya turun ke bawah. Supaya apa? Meredam sesuatu yang naik untuk turunkan ke bawah sampai level yang seimbang, sepadan yang membuat orang menjadi sehat. Ini yang terpenting. Jangan kemudian kita salah dalam proses ini. Itu. Nah, kemudian ketika orang itu sedang turun, energinya sedang turun, wajahnya pucat. Ya, kalau sedang naik maka seperti panas. Kalau orang Cina menggambarkan seperti api gitu. Api itu menjilat naik ke atas, panas itu. Kalau dingin itu seperti air, seperti mendung, maka wajahnya kelam, wajahnya tidak bercahaya, pucat, kemudian dia energinya turun, kemudian malas berbicara, terus sering terdiam, itu turun ke bawah. Maka jangan diberi teknik ataupun makanan ataupun herba yang sifatnya turun, maka dia semakin tenggelam ke dalam. Sehingga dia semakin diam, wajahnya semakin pucat, keringat dingin keluar. Nah, ini jadi masalah. Karena ketidaktahuan itu jadi fatal. Karena saya sudah merasakan rasa ketidaktahuan itu, kemudian ketika ketidaktahuan itu menjadikan pasien bertambah berat. Ketika saya sudah sampai level memahami itu, saya ya hanya bisa terpana melihat masa lalu yang kemudian berarti dulu si Anu semakin parahnya karena saya beri ini. Saat itu saya mengacu kepada buku. Jadi saat itu saya mengacu kepada buku. Atas dasar buku itu dalam konteks ramuan itu sifatnya nggak ada sifat, tapi ini bisa digunakan untuk seperti ini. Tapi sifat karakter daripada ramuan itu naik turun, mengambang, terus dia keluar, itu saya tidak tahu. Karena di buku tidak diceritakan sama sekali. Dan buku di Indonesia tentang ramuan tidak ada yang menceritakan sampai detail masalah itu. Ini menjadi satu masalah, sehingga hari ini kita sedang mencoba menyelesaikan kitab toga dengan parameter yang seperti itu. Nanti tinggal klasifikasinya. Soalnya ini baru sampai 50% ya penyelesaiannya. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita selesaikan dan bisa kita terbitkan. Yang sebentar lagi terbit, insya Allah tentang masalah bab titik sebenarnya yang sudah selesai ini. Itu seperti itu. Nah, kemudian ketika dia dalam kondisi lembab, maka sifat lembab itu mengumpul, menahan, melekat. Sifat lembab itu mengumpul, menahan, melekat. Maka dia harus diberi ramuan atau diberi tindakan yang sifatnya kering. Karena sifat kering itu mengurai. Sifat kering itu mengurai, membuat sesuatu itu tidak melekat. Dahak itu sifatnya melekat, lengket. Kita meludah dahak yang kental di dinding, dia akan lengket. Di lantai dia akan lengket. Itu namanya lembab, lembab dahak. Dahak yang bersifat lembab karena dia melekat. Maka harus diurai. Maka semua ramuan pembuang dahak itu pasti kering. Nah, dibagi menjadi dua, kering dingin dan kering hangat. Kalau kering hangat untuk dahak yang cair encer, kalau kering dingin digunakan untuk dahak yang panas pekat. Tapi sifat utamanya adalah kering. Itu seperti itu. Nah, begitu juga sifat daripada kering itu terpendar. Jadi sifat kering itu terpendar. Dia memisah. Tidak mau menempel, maka ketika memisah, maka tugas teknik melembabkan adalah mengumpulkan kembali. Kayak orang diabetes, dia haus, lapar, makan banyak, minum banyak, tapi tidak jadi daging. Karena dia terurai, tidak bisa disatukan untuk kemudian dibuat menjadi nutrisi yang kemudian membuat tubuh itu menjadi gemuk. Maka ketika kita menemukan diabetes yang model seperti ini, itu seperti kita melihat tanah berpasir. Tanah berpasir itu kalau diberi air, diberi pupuk tidak bisa sia-sia.
Anda kasih pupuk tanah yang berpasir, kasih air tanah berpasir, dia hanya hilang. Seberapapun Anda memberi air pada tanah berpasir, itu akan hilang, lenyap. Seberapapun banyak Anda memupuk tanah yang berpasir, maka tanah itu tidak bisa subur. Kenapa? Karena air tidak bisa menetap di situ. Terus bagaimana caranya? Maka diberilah unsur yang bisa menangkap air. Ini yang disebut lembab, menangkap air. Maka dia diberilah kayak misalnya tanah berpasir diberi sekam. Sekam itu menangkap air sehingga nanti kalau diberi pupuk, pupuk itu tetap lembab, kemudian bisa digunakan oleh tanaman, akhirnya tanaman itu menggugurkan daunnya menjadi tanah, tanah itu bertambah kepada tanah berpasir, lama-lama tanah berpasir berubah menjadi tanah yang gembur. Nah, ini proses. Nah, proses ini kalau kita memahami hukum berpasangan tadi, itu akan jelas adanya. Nah, kita lihat lagi. Dari empat tadi, panas, dingin, kering, lembab, ya, dari empat tadi, itu kalau kita bicara tentang lembab, kalau kita bicara tentang 4 kuadran tadi, misalnya lembab panas, maka kita bicara nutrisi di situ. Bagaimana kita menambah nutrisi di situ. Maka kuadran ini kalau dihubungkan dengan lidah, pasti lidahnya tebal, besar, merah muda. Kalau dia unsur panas lebih dominan, tebal, besar, merah menyala. Kalau dia lembabnya dominan, maka lidahnya tebal, merah muda, kemudian berselaput, tebal. Nah, itu kalau dia menuju ke tebalnya. Artinya orang seperti ini mesti nutrisinya cukup, makannya cukup, gizinya cukup. Serangannya biasa dalam berupa patogen, baik patogen panas atau lembab. Maka tekniknya harus lawannya. Tekniknya lawannya. Lawannya apa? Dingin kering. Lawannya dingin kering. Dingin kering itu biasanya membuang. Maka di situ kalau kita bicara dingin kering, maka adalah teknik apa? Melancarkan kencing, melancarkan BAB, melancarkan menstruasi, melancarkan sperma. Sesuatu yang mengisi harus dibuang supaya kelanjutannya dia mengisi lagi tidak tertahan di situ. Ketika tertahan di situ akan menimbulkan penyakit. Karena ketika kita mengisi, maka wajib kita juga membuang supaya tidak muncul tumpukan yang berlebihan. Itu. Maka ketika kita ketemu hipertensi, tipe lidahnya tebal besar, merah, maka kita ketemu ini hipertensi lembab panas. Maka teknik penguraiannya adalah dengan apa? Melancarkan kencing, turunkan tensi dengan membuang panas dengan cara membuang kencingnya dia. Itu. Maka tidak bisa herba hipertensi yang ditulis misalnya di buku ini bisa untuk hipertensi. Lihat dulu sifat herba itu, sifat karakter tanaman itu mengarah kemana. Terus titik terapi kita, misalnya titik terapi yang ada di akupunktur itu titik itu untuk menurunkan tensi sifatnya seperti apa? Cara kerjanya di dalam tubuh seperti apa? Maka pemilihan titik itu untuk mengatasi sebuah kasus itu dihubungkan dengan kasusnya itu berada di kuadran mana. Maka ketika di bawah, kalau kita bicara dingin kering, bicara tentang dingin kering berarti lawannya daripada penuh dengan darah tadi. Berarti lidahnya pucat, tipis, pucat, tipis. Kalau mendekati dingin, maka lidahnya basah. Kalau mendekati ke panas, maka lidahnya cenderung merah kering. Artinya apa? Dia kekurangan nutrisi. Kalau nanti arahnya ke kering, berarti kekurangan cairannya lebih dominan. Kalau dia di tengah, kekurangan darahnya lebih dominan. Kalau dia ke dingin, kekurangan energinya lebih dominan, sehingga dia malas makan, sehingga tidak menghasilkan darah. Itu kalau kita bicara berpasangan tadi. Maka tekniknya adalah nutrisi. Jadi ketika menghadapi dingin kering, berarti menunjukkan, oh ini orang ini kekurangan nutrisi nih. Lidahnya tipis, karena lidahnya tipis berarti dia tidak cukup nutrisi untuk membuat lidah menjadi menebal.
Maka teknik pengobatannya adalah apa? Suruh dia makan yang bergizi. Bukan kita ketemu lidah tipis kecil, kemudian kita ambil darahnya, kita lintah, kita alfasdu, kita ini tidak bisa begitu. Orang kurang gizi, kurang darah, ya diisi, bukan kemudian diambil. Maka nanti kalau ketemu jenengan ketemu lidahnya tebal merah, makannya banyak, mau diambil darahnya, dia cukup, mencukupi untuk dibuang. Tapi ketika dia kurang, tidak mencukupi. Kalau toh harus dikerjakan itu, berarti sifatnya lokal. Tidak sifatnya secara umum. Nah ini nanti pembahasannya lebih detail kalau udah masalah ini di bab masalah sindrom tentang penyakit dan kapitas selekta. Kemudian kita bicara teknik. Teknik itu di kitab holistik ketiga, itu teknik. Bagaimana menerapkan teknik pada sebuah kasus. Nah, ini harus dipahami. Nah, ketika lembab itu kita berbicara tentang sesuatu yang cairan yang dibutuhkan oleh tubuh. Berarti kalau yang tadi berbicara tentang darah dan energi, yang di bawah itu bicara tentang pelumasnya cairan. Maka ketika dia berlebihan, cairan di dalam tubuh berlebihan akan menimbulkan lidah yang pucat, lunak, basah, tapi gemuk, bukan tebal ya. Kalau tebal itu menunjukkan kekuatan, kalau gemuk menunjukkan unsur berlebihan. Maka tekniknya adalah dipanas keringkan, dipanaskan dan dikeringkan. Artinya apa? Cairan kalau sudah berlebihan, maka dia harus diuapkan. Diuapkan supaya nanti cairan sudah menghilang, maka kembali lagi lidahnya menjadi normal posisinya. Ini berarti kelebihan air. Nah, kalau kebalikannya dia panas kering berlebihan, maka lidahnya akan menjadi pecah-pecah. Lidahnya akan menjadi kasar. Nah, kalau berlebihan, maka tekniknya adalah dilembabkan, diberi unsur yang mengandung air. Kalau dia keringnya dominan, dengan ditandai lidahnya tipis merah, maka pemberian kelembapan lebih dominan. Tapi kalau dia dominan panasnya, lidahnya tebal kasar, maka dominan pendinginnya yang lebih diutamakan. Ini yang harus dipahami. Dan hukum ini berlaku untuk semua masalah. Jadi hukum ini berlaku. Jadi jangan kita menentang rumus ini. Ini bukan milik saya. Rumus ini adalah sunatullah. Kalau kita menentang, masalah. Orang sudah kelebihan cairan, Anda kasih buah. Buah mengandung unsur air berlebihan. Maka yang terjadi bengkak. Maka sistemnya menjadi rusak. Maka tubuh menjadi terganggu. Nah itu jadi masalah. Ketika dia kekurangan cairan, panas kering, Anda kasih jahe, Anda kasih haba sauda, itu tambah kering, jadi tambah masalah. Jadi hukum ini mutlak. Harus kita perhatikan ketika kita sedang menghadapi sebuah kasus. Nanti ini secara gambaran umum, sampai detailnya nanti ada di detail, di modul di 4, di kitab 4 itu detail tentang perbedaan terus tingkat daripada kerusakan, tingkat dari penyakit itu, kemudian tekniknya dan sebagainya itu ada di kitab yang keempat itu tentang kapitas selekta, kemudian dihubungkan dengan modul 3 untuk teknik terapinya. Nah itu penting dipahami. Kalau kita dari hukum berpasangan itu kita bicara tentang masalah makanan, kalau kelompok daripada lembab dingin ini kelompok buah dan sayur. Kalau lembab panas, kalau panas kering itu kelompoknya bumbu-bumbuan. Nanti sebagian dari buah itu ada di kelompok dingin kering, ada sebagian kalau yang asam-asam itu di kelompok dingin kering. Nah kalau lembab panas ini biasanya protein hewani. Kalau lembab arahnya lebih ke lembabnya ini protein nabati. Kalau untuk protein hewani arahnya ke lembab panas ke arah panas. Itu berarti kita bicara tentang daging-dagingan. Terus nasi di mana? Nasi itu ada nasi merah, nasi hitam, nasi putih.
Nasi yang standar lebih netral itu nasi putih. Nasi merah itu lebih dingin, nanti nasi hitam lebih dingin lagi. Maka tidak familiar itu dimakan oleh banyak orang. Dan ketika makan cepat kenyang. Tanda dia lembab adalah ketika makan sedikit kenyang. Coba jenengan makan nasi putih, makan nasi merah dengan nasi hitam. Lebih cepat kenyang mana? Itu menandakan nilai kelembabannya di situ. Kemudian kalau minyak yang sifatnya lembab mesti lebih lengket. Maka minyak zaitun dengan penyaringan dingin itu dia pekat sekali, dingin, dia dingin. Habas sauda dia minyaknya panas. Nah, nanti minyak klentik, minyak kelapa yang kemudian jadi VCO itu sifatnya dingin. Tapi ketika dia di model menjadi minyak klentik dengan cara pemanasan, sifatnya menjadi hangat, berubah sifat. Jadi tidak bisa kita membandingkan minyak klentik dengan VCO, tidak bisa, karena sifatnya berbeda. Fungsinya juga berbeda. Tidak dikatakan bahwa minyak klentik kalah bagus daripada VCO, itu pemahaman yang keliru. Jadi kalau jenengan membandingkan sesuatu yang Allah sudah ciptakan, itu tidak bisa. Karena Allah ciptakan dengan fungsinya masing-masing. Yang ada adalah ini bagus untuk apa, ini bagus untuk apa. Semuanya bagus, semuanya baik. Itu. Nah, dengan melihat konsep ini, maka hukum berpasangan ini bisa ditempatkan, diterapkan pada semua hal. Jadi minyak pun ada yang sifatnya lembab panas, ada yang sifatnya dingin, lembab dingin, ada yang sifatnya dingin kering. Ada yang sifatnya panas kering. Contoh yang sifatnya panas kering minyak tanah, itu keringnya dominan dibanding panasnya. Tidak terlalu panas tapi dia kering sekali. Tandanya apa? Dia cepat menguap. Terus ketika ini biasanya dibuat kerokan kan. Buat kerokan biasanya dikerokan untuk musim dingin. Tapi kalau musimnya panas, maka kerokannya harus dengan minyak yang sifatnya sejuk tapi kering. Kayak minyak peppermint, itu cocok di musim angin panas. Musim panas, maka terjadi masuk angin, anginnya angin panas. Itu pakainya yang model-model kayak peppermint. Tapi kalau peppermint dimasukkan kepada musim dingin, basah karena hujan, tidak bisa. Karena sifat dinginnya akan mengunci cairan yang berada di permukaan, sehingga dingin yang ada di kulit tidak mudah lepas naik ke permukaan. Itu kekeliruan kita. Itu kalau kita tidak paham terhadap sifat dan karakter daripada apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita berikan kepada pasien. Itu gambarnya seperti itu dari hukum berpasangan. Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Budi atas paparannya. Untuk sesi berikutnya silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang seumpamanya ada hal-hal yang pengen ditanyakan untuk memudahkan untuk pengurutannya, silakan seperti biasa Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan raise hand ya untuk mengajukan pertanyaan. Untuk pembahasan kali ini seputar masalah hukum perpasangan yang dari 1 menjadi 2 lainnya berkembang lagi menjadi yang lebih detail lagi, yang itu mendasarkan pada segala hal yang ada di dunia ini. Tidak cuma terkait dengan makanan, minuman, kesehatan, karakter juga, dan mungkin ini bisa ditanyakan untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk sesi yang kali ini Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sekiranya itu terkait dengan kasus-kasus yang dihadapi, atau mungkin ada keluarga atau teman yang kira-kira pada mirip-mirip atau seperti apa yang digambarkan, ya mungkin bisa ditanyakan untuk lebih memperjelas lagi. Ya, masih kami tunggu. Sementara 2, mungkin nanti tekniknya 1 pertanyaan dibacakan, nanti dimohon untuk Pak Puji bisa menjelaskan supaya nanti tidak terlewat.
Sudah masuk untuk pertanyaan pertama dari Ibu Siti Latifah di Bandung. Pak Puji, mohon diulang lidah gemuk dan lidah tebal. Gemuk itu lebar atau gimana, Pak Puji? Silakan Pak Puji. Jadi kalau lidah tebal itu menunjukkan ototnya itu kuat, ya. Jadi walaupun dia pucat tapi otot-ototnya kuat, itu namanya masih tebal. Nah, biasanya kasusnya ini dingin mengeram, dingin yang menyerang, kemudian dingin itu tertahan. Tapi kalau lidah gemuk adalah unsur air yang berlebihan, seperti gambarannya kayak gini. Ada daging, kita rendam di air. Semakin lama kita merendam, maka daging itu semakin pucat dan daging itu semakin membesar. Itu aja gambarannya paling gampang. Kalau lidahnya kemudian ada daging, kemudian kita jemur di matahari, semakin dia kering, dia semakin keras dan warnanya semakin merah dan lama-lama semakin pecah-pecah. Itu penggambarannya paling gampang. Itu seperti itu. Iya. Nah, mudah-mudahan bisa menambah kejelasan yang terkait dengan lidah gemuk dan lidah tebal. Untuk lanjut ya, saya selang-seling ini dari Abi Falah di Cirebon ya. Ya, silakan untuk Abi Falah untuk mengajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan tadi ada teman yang sedang memiliki gejala mirip seperti yang disampaikan dalam media seperti Omikron, Ustaz. Iya. Keluhannya demam tinggi, sakit kepala berat, menggigil sampai mengigau, kemudian nyeri otot, minta foto lidahnya, didapatkan lembab, tapi sepertinya cenderung kepanasan. Kemudian bergerigi. Konsultasinya boleh tidak dibekam katanya seperti itu. Kemudian untuk herbal yang disarankan apa, Ustaz? Untuk kasus seperti sekarang ini sedang marak lagi. Sudah? Ya. Ya, silakan Pak Puji. Ya. Jadi dalam ini kalau kita masuk kepada grup konsultasi, bisa dilihat itu kasus-kasus yang terjadi sekarang, yang demam dan sebagainya, hampir semua sebagian besar itu mendominasi lidahnya pucat dengan kelembapan. Secara umum begitu. Itu banyak sekali. Sehingga tekniknya adalah yang utama itu membuang kelembapan. Karena kelembapan, dahak lembab ini menghalangi sirkulasi sehingga tubuh menjadi terganggu sehingga muncul gejala-gejala tadi. Sifat lembab itu menimbulkan rasa mual. Jadi mual, muntah, kadang muntahnya tidak keluar, jadi hanya pingin muntah tapi tidak keluar muntahannya atau sampai muntah. Kemudian sifat dari lembab itu membuat kepala menjadi berat, badan menjadi berat, dan serangan dingin menjadikan tubuh itu terasa ngilu. Jadi ini kumpulan antara serangan angin dingin dan kelembapan. Kenapa muncul kelembapan? Karena sedang musim peralihan dari musim hujan sedang menuju kepada musim kemarau. Maka muncul dua, anginnya besar sehingga mudah masuk ke dalam tubuh yang lemah, kemudian kondisi kelembapan tinggi sehingga menimbulkan selaput lidah yang tebal, putih. Nah, itu yang menimbulkan rasa berat, sakit kepala dan sebagainya dicampur dengan angin dingin. Nah, kalau jenengan pahami, yang mudah terserang adalah satu, sesuai dengan hukum alam ya, sesuatu kondisi, misalnya kondisi kosong dan penuh, maka kondisi kosong itu akan mudah dimasuki oleh yang kondisi penuh. Misalnya di luar itu dingin, dinginnya dominan, tubuh kita sedang kekurangan nutrisi, kekurangan cairan karena malas minum, akhirnya tubuh kita kering. Ketika tubuh kita kering, maka unsur yang di luar itu akan masuk ke dalam karena perbedaan kondisi.
tekanan. Jadi ketekanan tinggi menuju kepada tekanan yang rendah. Tekanan tinggi berarti ada unsur air, tekanan rendah adalah kekosongan. Jadi orang yang kurang darah pada kondisi sekarang mudah terkena sakit. Makanya untuk mengatasi kondisi hari ini gimana? Makan yang cukup. Ketika dengan makannya cukup, nutrisinya cukup, terus energinya cukup, maka tidak mudah kena penyakit pada kondisi hari ini. Kemudian ketika kita perbedaan kondisi, misalnya di luar itu dinginnya lebih dominan daripada tubuh kita. Jadi tubuh kita itu kalah. Kalau tubuh kita hangat, di luar dingin kita masih bisa nahan. Tapi kalau tubuh kita itu dinginnya, energinya, panasnya itu rendah, di luar itu lebih dingin, maka dingin itu akan masuk ke dalam. Maka orang yang energinya lemah itu juga akan terserang. Nanti bentuk serangannya jadi agak berbeda. Kalau yang dinginnya dominan, energinya lemah, nanti serangan itu menyebabkan lembab dingin murni. Nanti kalau dia kurang darah, serangannya akan menimbulkan lembab dingin dan muncul panas internal di dalam tubuhnya dia. Sehingga dia muncul rasa haus, rasa kering, sariawan, tetapi tubuhnya lembab dingin. Tapi di dalamnya ada panas. Itu. Maka tekniknya adalah double, mengusir kemudian mendinginkan di lambung dan memberikan nutrisi. Nah, ini maka herbanya seperti apa? Herbanya tergantung kasusnya. Kalau kasusnya tidak spesifik ya kita memberikan secara gambaran luas saja. Tetapi kalau kasusnya spesifik, bentuk lidahnya seperti ini dan sebagainya, maka bisa kita berikan secara jelas. Ini kalau ini modelnya seperti ini harus dikerjakan dulu dan sebagainya. Itu seperti itu. Ya. Lanjut. Mungkin ini ada kaitannya dengan yang tadi Pak Budi yang barusan ini terkait dengan panas atau dingin palsu. Mungkin tadi kayaknya sepertinya sudah disinggung sedikit ya Pak Budi. Iya. Yang tadi untuk pertanyaan sebelumnya. Kalau dingin palsu itu begini, gejalanya seolah dingin tapi sebenarnya bukan dingin. Itu. Jadi namanya dingin palsu. Contoh ya, atau panas-panas palsu. Contoh kayak gini, serangan lembab, tubuh yang lembab menghalangi cairan itu naik ke atas, membasahi area atas. Karena sifat lembab adalah sifat gravitasi, cenderung turun ke bawah. Sehingga menghalangi cairan itu terdistribusi dengan baik, sehingga cairan itu karena sifat gravitasi, dia menempati ruang di bawah, sehingga naik ke atas ke lambung tidak dapat. Maka muncul rasa haus, rasa kering di tenggorokan. Ini namanya rasa haus, rasa kering, semu. Karena aslinya dia tidak haus. Nah, ciri khasnya, kalau dia panasnya murni, kekurangan cairannya murni, dia haus, pingin minum, dan bisa minum banyak. Tapi kalau kering palsu, kemudian disebabkan karena kelembapan, maka dia haus, tapi kalau diminumi air putih tidak bisa minum banyak, kemudian perutnya cenderung kembung. Pengen yang seger-seger, pengen makan buah, ketika makan buah perutnya tambah tidak enak, tambah sebah, tambah berat, tambah sakit. Nah itu berarti muncul rasa segernya itu karena kering. Keringnya disebabkan karena sirkulasi cairan tidak merata disebabkan hambatan kelembapan. Maka tekniknya adalah membuang kelembapan karena ini adalah keringnya palsu. Seperti dingin palsu, seorang kedinginan tapi sebenarnya dingin itu muncul karena situasi yang kemudian menghambat. Yang menghambat energi panas sampai ke tempat tersebut. Seolah kedinginan tapi sebenarnya ini hambatan kelembapan, misalnya hambatan kelembapan panas, maka ini namanya dingin palsu. Maka begitu dibuang lembab panasnya, sifat yang tadinya rasanya kedinginan hilang. Maka kita melihat, ketika melihat ada orang kedinginan, kepanasan, lihat lidahnya, lihat proses terjadinya, kemungkinan dianalisa, akhirnya kita bisa temukan, oh ini persoalannya di sini, oh ini dingin murni, ini palsu. Nah, jam terbang juga menentukan persoalan itu. Itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab terkait dengan ini ya, panas atau dingin palsu. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya terkait dengan ini Pak.
izin bertanya, pada cuaca saat ini kadang-kadang panas, kadang hujan. Baiknya menggunakan herba apa? Mungkin bisa juga herba-herba atau tanaman yang dijumpai lah, yang mudah dijumpai, Pak. Nah, ini prinsipnya kayak gini. Karena ini cuaca, perubahan cuaca berarti ini ada kelembapan, ada panas internal, kemudian ada dingin. Nah, makanya yang dominan pada orang itu seperti apa? Kalau dia dominan lembabnya, maka buanglah lembapan itu. Kalau dia dominan dingin dan lembabnya. Karena nanti kita ketemu beda-beda, kasusnya beda-beda sekali. Coba kalau masuk ke grup konsultasi itu unik. Jadi ada yang ada rasa hausnya, ada yang tidak. Nah itu dari gejala itu kita bisa tahu, oh ini dominasinya di mana. Kalau dia lembab berarti buang kelembapannya. Yang membuang kelembapan itu yang gampang ya kapulaga, terus daun sirih itu juga membuang kelembapan itu. Nah yang paling gampang ya ditemui ya. Nah ini membuang kelembapan. Nah kalau membuang panasnya maka kita bisa menggunakan kalau kondisi kayak gitu kunyit, temulawak itu membuang panas. Kalau membuang dinginnya ada serai, jahe. Karena unsur PPL di luar. Kecuali nanti ada dingin di internal karena defisiensi itu berbeda lagi. Itu biasanya ramuan ke tonikum. Insya Allah demikian. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan untuk Bu Indah untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwasanya makanan itu kan ada di kuadran masing-masing ya Pak. Iya. Nah, apakah proses pemasakan itu akan mempengaruhi sifatnya atau mengalami perubahan sifat? Misal kayak ubi gitu ya, ketika kondisinya direbus dengan digoreng atau misalnya dijadikan kayak bolu gitu ya. Itu kan berarti proses pemasakannya Pak ya. Itu mempengaruhi sifatnya atau tidak? Iya, betul. Termasuk juga misalnya ditambahin kayak kalau daging itu kan ditambah bumbu itu juga mempengaruhi sifatnya juga. Otomatis. Ya, baik. Kasih, Mau Pak. ngirim atau gimana ini? Dikirim nanti Pak lewat gambar. Di-download tinggal itu ya. Ya, contoh ya, saya kasih contoh aja begini. Ini kadang ada satu kesalahan yang harus kita luruskan di sini dan itu juga ada kasusnya, kemudian ada ceritanya di dalam buku-buku yang ditulis di luar itu kalau sempat membaca. Jadi makanan yang mentah kayak kalau di Bandung yang suka lalapan itu. Jadi lalapan itu nanti ada lalapan yang sifatnya hangat, ada lalapan yang sifatnya dingin. Itu tanamannya ada. Itu pas kita ke Bogor kemarin ketemu lalapan yang sifatnya hangat, tapi namanya lupa itu. Nah, kalau yang di Jawa Tengah itu paling banyak di Jawa itu kalau lalapan yang Kemangi, Pak. Kemangi. Nah, kemangi itu arahnya ke jantung, paru, sifatnya hangat, cakra cikri. Itu seperti itu. Nah, makanan yang sifatnya mentah itu kandungan nutrisinya utuh. Nah, ketika kandungan nutrisinya utuh inilah yang membuat orang itu berpikir dengan keutuhan ini akan lebih baik. Bukan begitu ternyata. Karena ketika dia masih utuh, sifat dinginnya juga masih utuh. Maka membutuhkan sistem cerna yang cukup panas, cukup kuat untuk mencerna ini. Maka pada orang yang sifat perutnya lemah, energi perutnya lemah, sifat dingin dari makanan itu akan menyerap energinya sehingga dia menjadi semakin lemah. Maka yang muncul makan kangkung keluar kangkung. Berarti ketidakmampuan dia untuk mencerna karena
Ketika energinya lemah, dia tidak bisa bekerja maksimal mengeluarkan enzim yang dibutuhkan untuk mengolah makanan tadi. Jadi orang yang cocok untuk makan yang mentah-mentah, lalapan, atau yang banyak kayak ini apa namanya, karedok ataupun nanti pecel, itu yang cocok makan yang seperti itu, yang perutnya cukup energinya, apalagi yang mentah-mentah, cukup energinya, cukup panas, dan energi di dalam perutnya cukup untuk mengolah itu. Kalau tidak, nanti munculnya seperti itu. Jadi kalau kita ketemu, kita makan kangkung, keluar kangkung, kita langsung paham, bahwa energi cerna saya lagi lemah, berarti makanan saya cenderung harus saya tumis. Tumis, saya kasih bumbu yang sifatnya lebih hangat untuk merangsang perut untuk bekerja maksimal sehingga dia bisa mengolah. Maka masakan yang disajikan tergantung kondisi tubuh kita saat itu dan kondisi cuaca yang sedang berlangsung. Nah, ini penting untuk menjaga kesehatan. Insya Allah demikian. Ya, makasih Pak. Yeah. Ayo Pak Yusron. Suaranya mana Pak? Belum masih di mute. Pertanyaan lanjutan dari Pak Agus Bintoro. Kalau kunir putih itu masuk kelompok mana Pak? Khasiatnya diantaranya untuk lambung, sementara ada kasus lambung panas dan lambung dingin. Gimana ini Pak? Kunir putih yang mana? Sedoaria atau Curcuma mangga? Kalau Sedoaria, kalau jenengan lihat di literatur, dia masuknya kepada pelancar darah yang kuat. Kalau Sedoaria, maka digunakan untuk tumor. Tapi kalau kunyit biasa, dia masuknya juga pelancar darah, tapi bukan yang terlalu kuat tadi. Jadi kunyit itu masuk pelancar darah, arahnya ke liver dan ke lambung, limpa, jantung itu. Makanya dia bisa mengatasi persoalan lambung yang terkait dengan liver. Tetapi tidak bisa digunakan untuk lambung yang panas kering karena defisiensi cairan di dalam lambung. Kalau Cina kan Wei Yin Xi, itu tidak bisa. Maka pakainya Maidong. Itu seperti itu. Makanya kesalahan yang terbesar, teman-teman terapis itu kalau herba, begitu ada saya sakit lambung, langsung dijawab, tidak bisa. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Saya sakit lambung, oh minum aja kunyit temulawak itu bagus. Nggak bisa kayak gitu. Terapis itu nggak boleh jawab kayak gitu. Jadi ketika ada orang bertanya, maka ditanyain. Kalau butuh data, detail foto lidahnya seperti apa, gejalanya yang dirasakan seperti apa, kesukaannya seperti apa, detail baru kemudian, oh kalau seperti ini, sindromnya ini, cocoknya ramuannya ini, cocoknya menggunakan tanaman ini. Jadi kalau langsung muncul kan berarti belum dianalisa, langsung muncul jawaban, itu kayak dukun, pinter banget itu. Saya aja enggak bisa kayak gitu. Walaupun saya bisa menjawab, kemungkinan sangat luas. Ini bisa mungkin ini, bisa mungkin ini, bisa mungkin ini. Dan saya tidak mau bikin kemungkinan itu. Langsung prinsipnya apa? Ketemu analisanya, ya sudah muncullah resep itu. Nah ini istilahnya teman-teman usahakan seperti itu. Karena apa? Yang dibutuhkan pasien itu adalah diagnosa kita. Bukan kemudian jawaban kita langsung kita jawab tanpa ada analisa diagnosa yang menunjukkan bahwa itu sudah dipikirkan masak-masak apa yang disampaikan. Insya Allah demikian. Ya, mudah-mudahan bisa memperoleh gambaran ya terkait dengan kunir putih. Lanjut lagi untuk pertanyaan dari Pak
Rizky. Beliau menanyakan kemarin demam panas, menggigil, badan ngilu-ngilu. Alhamdulillah sekarang sudah hilang, tapi lidah terasa pahit. Nah itu apa penyebab lidah pahit itu Pak, dan herba atau makanan apa yang harus dikonsumsi? Kalau demam panas, menggigil, badan linu ini kemungkinan secara umum serangan angin dingin. Nah, kalau lidah pahit itu bisa, kalau pahit itu secara spesifik itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah pahitnya dari cairan empedu. Berarti cairan empedu yang kemudian yang harusnya dia mencerna makanan, kemudian dia ada sebagian naik ke atas ke lambung, kemudian memberikan rasa pahit itu seperti itu. Nah, kalau kemudian penyebabnya yaitu berupa PPL angin dingin bisa diurai, kemudian situasi menjadi stabil lagi, maka tidak ada lagi yang seperti itu. Maka kalau mengatasinya berarti kalau kemarin sudah demam linu-linu, kemudian mulutnya pahit, kalau sifat penyakit angin dinginnya masih belum terurai dari tubuh, belum keluar semua, ya berarti harus dikeluarkan. Kalau tidak ada mual, berarti kelembapannya tidak dominan di situ, berarti angin dinginnya lebih dominan. Maka coba mengkonsumsi yang sifatnya membuang angin dingin seperti jahe. Kecuali ada rasa haus dan kering di tenggorokan, maka jahe itu harus dikombinasi atau dicari ramuan yang sifatnya hangat, mengurai tapi tidak mengiritasi daripada tenggorokan. Itu seperti kencur nantinya bisa masuk seperti itu. Karena jahe arahnya nanti lambung ke paru, kemudian bisa mengatasi lidah yang pahit yang disebabkan oleh angin dingin, bukan disebabkan oleh ketidakserasian antara fungsi liver dengan lambung. Itu juga akan menimbulkan rasa pahit. Biasanya obatnya cenderung ke temulawak sama kunyit. Itu seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini yang mungkin yang harus disertai data tambahan ya, karena menanyakan terkait dengan obat penyakit tapi datanya kurang lengkap ya. Mungkin ini Pak Puji terkait dengan ini berarti untuk stroke ya, stroke mungkin terkait dengan obat, jadi berarti kan ini memang harus ada data tambahan. Nah, mungkin ini Pak terkait dengan stroke itu modelnya seperti apa, itu apa tipe-tipenya apa saja, dan mungkin secara prinsip penanganannya seperti apa itu Pak. Mungkin stroke yang terjadi di Indonesia, kalau menurut data kita secara bertahun-tahun, itu hampir sebagian besar mendominasi 80% itu kasusnya defisien. Jadi ketika tubuh defisien dan terpengaruh cuaca, perubahan cuaca, munculnya stroke. Atau kemudian terpengaruh makanan menjadi stroke. Maka ramuannya itu adalah tonifikasi. Pelancar darahnya tidak boleh banyak. Karena pelancar darah yang banyak akan mengganggu fungsi tonifikasi. Nah itu makanya kalau kita hari ini stroke itu orientasi satu. Ya saya dulu waktu jadi herbalis awal ya sama. Stroke itu lancarkan darahnya. Ternyata bukan begitu. Justru yang kita temukan 80% kasusnya itu defisiensi energi, bukan perlu dilancarkan darahnya. Karena begitu pelancar darahnya masuk, lebih dominan, maka yang terjadi fungsi utama daripada menaikkan energi itu terhambat oleh pelancar darah tadi. Sehingga proses penyembuhan jadi terhambat. Sedangkan untuk yang sifatnya mendinginkan darah, melancarkan darah itu tidak terlalu banyak yang kita temui di lapangan. Maka stroke jenis defisiensi ini bisa normal 100%. Kalau yang kemudian stroke-nya tipe excess itu kadang tidak bisa normal 100% karena dia sudah merusak ke sistem otak biasanya. Pecah pembuluh darah dan sebagainya. Kalau tipe defisiensi ada pecah pembuluh darah, walaupun dia ada kecacatan, tapi lebih ringan daripada yang excess. Itu seperti itu. Apalagi yang paling sulit diatasi adalah kasus defisiensi jangka panjang sehingga menimbulkan ekses panas. Nah itu stroke-nya tidak bisa pulih 100%. Ini paling ketemunya 70-60% itu seperti itu. Atau kadang seperti itu naiknya cuma sedikit sekali.
Ya, Begitu. mudah-mudahan paling enggak ya, mudah-mudahan bisa memberi gambaran ya terkait dengan penyakit stroke ya. Stroke macamnya apa saja, terus prinsip-prinsip terapinya seperti apa. Kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut lagi, monggo silakan disambung lagi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk kasus diabetes, apakah tergantung sindromnya juga, Ya, betul. ataukah semua kasus diabetes biasanya tipe kering? Bukan. Seperti analogi tanah pasir. Tergantung. Jadi kalau diabetes itu dia ekses, defisiensi juga banyak. Yang kayak berpasir ada, tapi biasanya lanjutan dari ekses panas kemudian menjadikan kayak berpasir. Itu biasanya udah tingkatannya kan dari ekses menjadi defisiensi cairan. Nah ini udah mengarah ke defisiensi cairan. Nah itu prosesnya panjang. Nah ini yang paling banyak ya dominan dua itu, ekses dan defisien. Kadang campuran keduanya. Insya Allah demikian. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Nah ini terkait dengan ini. Apakah batuk itu tanda sindrom dingin? Ya tidak. Dingin salah satu menyebabkan batuk, tapi bukan satu-satunya. Berarti ada yang sindrom panas juga ya berarti? Ada sindrom panas, sindrom defisiensi, sindrom kekeringan, defisiensi ada energi ya batuk, sindrom kekeringan batuk, dahak menyerang, dahak nanti dahak pekat, dahak kering, terus dahak yang encer, encer berbuih, dan encer yang bening. Ini mau milih yang mana? Ternyata banyak. Tinggal ini obatnya beda-beda. Mendetailkan lagi terkait dengan gejala, ya, keluhan, sama untuk profil lidahnya juga ya Pak ya itu. Lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Nah ini mungkin yang mungkin lebih mendetailkan lagi terkait dengan makanan yang baik atau pantangan untuk cuaca seperti ini. Kalau perubahan cuaca seperti ini, misalnya ada angin besar, kemudian ini usahakan kita makan protein hewani banyak. Kalau ada panas internal dicampur dengan sayuran. Tapi kalau tidak ada panas internal, dominasinya ke dinginnya dominan dan lembabnya, ambil protein hewani, diperbanyak. Supaya darah kita penuh, energi kita penuh, tidak mudah tubuh kita kalau penuh kan berarti tekanannya besar. Tidak mudah tekanan dari luar itu masuk. Jadi sama-sama tekanannya sama, netral itu. Prinsipnya itu. Jadi prinsip menghadapi cuaca adalah kalau cuaca dingin, tubuh kita jangan kosong. Kalau cuacanya panas, tubuh kita itu, kalau dingin, tubuh kita dingin, kena cuaca panas itu nyaman. Tapi kalau tubuh kita kosong, mau cuaca dingin, mau cuaca panas, masalah gitu. Intinya makan yang bergizi, memenuhi kebutuhan energi kita, sehingga lidah kita menjadi gemuk, maka kita tidak mudah sakit. Insya Allah demikian. Ya. Lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Ini ternyata masih terus tambah terkait dengan daun sirih. Daun sirih itu untuk membuang kelembaban, diminum atau bagaimana untuk konsumsinya? Daun sirih itu membuang kelembapan bisa lewat dalam, bisa lewat luar. Jadi lewat luar buat cebok. Maka orang keputihan itu kelembapan. Kalau dia keputihan yang berbau amis, putih, encer, nah itu lembab dingin. Tapi kalau dia keputihan berbau, gatal, merah atau hijau, nah itu berarti lembab panas. Maka biasanya nanti daun sirih dicampur sama apa? Atau daun yang tipenya dingin biasanya pakai daun sirih murni. Tapi kalau kemudian keputihan itu biasanya nanti dicampur sama yang lainnya kayak apa namanya? Apa yang buat keputihan itu, jadi lupa itu. Tapak liman bisa, kemudian apa yang di pinggir itu untuk ini beluntas itu juga bisa.
Ya, Terus apa namanya kulit lanjut Pak. manggis itu juga membuang kelembapan. Terus ini ada tambahan dari Bu Siti Latifah. Mungkin daun-daunan yang dimaksud yang sifatnya hangat, pohon apa ya? Mungkin nggak apa namanya. Tapi enak itu, anget itu di tubuh. Ya, lanjut lagi Pak Puji. Kalau terkait dengan cuaca panas, tapi lidah lembab dingin, sebaiknya makan sesuai lidah atau cuaca? Jadi kayak gini, kata kuncinya kayak gini, ketika kita penyakit dingin di musim panas, maka dosis obatnya itu lebih kecil dan proses penyembuhannya akan lebih cepat. Karena ketika kita menyembuhkan kedinginan di musim panas, selain dari minuman, ramuan, atau teknik terapi, dari cuaca sudah mendukung. Maka orang yang terkena sindrom dingin di musim panas lebih mudah sembuhnya cepat dibanding terkena sindrom dingin di musim dingin. Atau kena sindrom panas di musim panas itu lebih susah sembuhnya. Tapi sindrom panas di musim dingin, dosis obatnya juga kecil. Prinsipnya kayak gitu. Berarti makannya gimana? Ya sesuai sindromnya. Tetapi tidak boleh berlebihan. Begitu dia sudah berbalik, lidahnya menjadi normal, jangan diteruskan. Karena makanan pembuang lembab kan sifatnya kering. Sedangkan suasana sedang kering, nanti biasanya muncul sariawan. Jadi harus tahu kapan berhenti. Berarti utamanya disesuaikan dengan lidah dulu Sindrom. ya. Cuaca ya sindrom, jadi cuaca dan itu. Cuaca itu sebagai parameter pendukung untuk dosis. Oh, dosis ya. Berarti kalau kondisinya sama dengan cuaca, berarti dosisnya main dikecil ya Pak ya. Kalau beda, dosisnya lebih besar. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Keluhan gusi bengkak disebabkan karena gangguan organ tubuh, apa makanan atau cuaca yang cenderung dingin? Ada macam-macam. Gusi bengkak kemudian dia kalau merah berarti ada peradangan. Peradangan yang sifatnya panas bisa dari angin panas atau dari lambung yang panas, kemudian uap dari panas itu naik ke atas mempengaruhi kepada ruang yang berada di atas yang termasuk di situ ada gusi. Karena sifat lembab itu akan menimbulkan peradangan. Peradangan itu menimbulkan rasa sakit, menimbulkan warna merah dan sebagainya. Nah, bisa lembab dingin, bisa lembab panas, bisa karena PPL, bisa karena lambung atau dari pola makan atau situasi kondisi tubuh yang tidak kondusif sehingga uap dari panas dari lambung naik ke atas. Itu seperti itu. Lanjut untuk berlanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya, izin bertanya, apakah stroke karena hipertensi akibat defisiensi juga? Stroke karena hipertensi, ada hipertensi karena defisiensi, ada hipertensi karena kosong, ada hipertensi penuh, ada hipertensi karena faktor pikiran, ada hipertensi karena sirkulasi yang kacau. Disebabkan karena unsur-unsur luar kemudian mempengaruhi ke tubuh sehingga menyebabkan munculnya proses hipertensi itu. Jadi kita lihat dulu hipertensi itu dari mana, maka stroke-nya juga akan menyebabkan seperti apa. Maka nanti kita akan melihat lidahnya pucat, hipertensi, biasanya sistolik di atas, diastolik di bawah, atau sistolik di atas, diastoliknya juga sistolik di atas, diastoliknya juga di atas. Kalau sama-sama di atas berarti dinginnya dua, yang bagian area atas dingin, di bawah lembab dingin, sehingga darah yang turun ke bawah untuk naik ke arah jantung itu lambat, lemah, sehingga akan menyebabkan jantung itu akan berdenyut lebih kuat lagi untuk apa? Menarik darah itu dari bawah itu untuk bisa masuk ke dalam. Dan itu membebani fungsi sehingga jantung akan berdenyut lebih keras lagi, tapi denyutan keras itu karena reaksi. Jadi ini bukan aslinya dia denyutan. Nah, kalau denyutan asli itu berarti denyutan jantung karena ekses. Itu denyutan reaksinya karena panas, dia denyutnya terus konstan, kuat.
Karena memang dia ada energi yang berlebihan, maka tekniknya adalah sedasi. Kalau ini toniknya justru tonifikasi. Ramuan yang menaikkan tensi dibutuhkan pada tensi yang tinggi seperti ini. Jadi ada ramuan yang naikkan tensi, diberikan pada kasus seperti ini, tensinya malah turun. Tapi kalau diberikan pada yang ekses, tensinya akan naik. Jadi penempatannya itu yang tadi harus berseberangan, harus sejodoh. Kalau perempuan ya jodohnya laki-laki. Kalau kondisi lembab ya jodohnya HRP yang sifatnya lembab. Sifatnya kering untuk melawan kelembapan. Pada sifat panas kering itu menaikkan tensi. Padahal dia hipertensi, tapi hipertensinya karena gangguan kelembapan, maka disebut hipertensi semu karena proses terjadinya hipertensi ini disebabkan karena terganggunya fungsi daripada organ jantung itu dan organ yang lainnya karena kelembapan yang menyerang. Maka buang lembabnya, fungsi jantung menjadi normal lagi, fungsi paru menjadi normal lagi, maka tensi akan turun dengan sendirinya. Nah, bukan kemudian semua yang hipertensi dikasih pelancar darah, semua yang hipertensi dikasih penurun tensi yang sifatnya diuretik, itu kacau, itu nanti bikin masalah dan bikin tambah berat pada kasus yang tidak sejodoh sebenarnya. Jadi jangan kita mengobati dengan gaya LGBT yang sejenis, tapi yang harus berlawanan sesuai dengan rumus tadi, berpasangan. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan dari Pak Ali untuk bisa bertanya secara langsung. Ya, silakan Pak Ali. Baik, terima kasih kesempatannya. Tes modulasi Pak. Okay. Bagus Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Puji. Semenjak mengikuti pelatihan Zoom seminar ini dan informasi-informasi di Holistic TV kan, sebelumnya saya tidak mengetahui tentang apa itu sindrom dan karakteristik tubuh kita. Nah, sebelum itu saya sukanya makan sayur dan buah. Nah, keluhan saya itu biasanya beser kalau dingin kan. Nah, semenjak setelah mengenal ini kan sudah mulai mengurangi. Di awal-awal itu saya tinggalkan sama sekali itu sayur dan buah, hanya makan protein hewani. Nah, kendalanya setelah saya mengurangi atau meninggalkan sayur dan buah tadi, maaf Pak, BAB-nya agak kurang lancar dan agak keras. Biasanya kan tiap hari saya BAB. Sekarang intervalnya kadang 2 hari baru BAB Pak. Tapi yang saya rasakan memang efek yang rasa biasa tadi berkurang lebih jauh kan. Informasi juga, saya juga suka olahraga kan, suka olahraga, suka bergerak. Olahraganya agak berat, angkat berat, ya push up, pull up gitu loh Pak. Yeah. Nah, sebenarnya yang fenomena ini sebenarnya bagaimana Pak itu dijelaskan? Apakah dalam perspektif holistik itu BAB itu harus 1 hari sekali atau ada interval, ada cara pandang yang tersendiri Pak? Itu saja. Terima kasih Pak. Jadi begini, jadi ketika sebenarnya BAB kayak gini, ketika makanan itu masuk ke dalam usus besar, kemudian makanan itu mulai diserap sebagian cairan yang ada. Nah, ketika dia kelebihan cairan, maka BAB kita akan lembek atau tidak berbentuk. Semakin banyak cairan akan tidak berbentuk. Kalau dia cairan agak banyak menjadi lembek. Kalau cairan berkurang berarti dia keras. Biasanya kerasnya itu di semua, dari ujung sampai ke belakang. Itu keras, berarti tandanya dia kekurangan cairannya lebih banyak. Nah, kalau dia kerasnya di ujung, di belakangnya lembek, berarti dia terlambat berapa hari sehingga ujungnya menjadi mengeras tapi belakangnya masih lembek. Ini biasanya gerak peristaltiknya yang jadi masalah. Nah, ketika jenengan sudah olahraga, berarti panas tubuh itu meningkat. Maka harus diimbangi juga unsur yang sifatnya kayak sayur, buah, tapi jangan berlebihan. Intinya itu aja. Jadi seimbang dengan apa yang kita kerjakan. Nah, supaya BAB-nya itu cukup, karena panas yang jenengan keluarkan karena olahraganya kuat,
maka harus diimbangi dengan buah atau sayur yang untuk menangkap cairan supaya tubuh tidak terlalu kering, terutama di usus besar. Saya juga olahraga setiap hari, yang dulunya saya sama sekali nggak bisa makan buah, sekarang sudah bisa. Makan buah, makan sayur, nggak ada masalah. Minum es juga sesekali kalau lagi kepingin, nggak ada masalah bagi tubuh. Kalau dulu makan buah sedikit langsung kembung. Berarti kenapa? Kita hanya berpantang makanan, terus minum obat, sedangkan olahraganya tidak kita kerjakan. Pada tubuh itu ada ruh dan jasad kan. Jasad itu ada dua, organ dalam dan organ gerak. Organ dalam kita sudah pantang makanan. Organ dalam kita sudah makanan diatur, minum herba. Tapi organ geraknya tidak. Ya berarti tidak ada penyeimbangnya. Begitu ada penyeimbangnya, yang tadinya tidak boleh bisa menjadi boleh. Asal tidak berlebihan. Intinya gitu, Mas. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab terkait dengan permasalahan yang dihadapi ya. Insya Allah untuk pertanyaan kita tutup, kita menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan dari Bapak Arya. Izin bertanya Pak Puji, liver itu ada di posisi mana ya Pak? Kalau dilihat posisi ada di jauh atas, tapi di beberapa buku ada di jauh tengah, tapi ada yang mengatakan jauh bawah seperti ginjal. Apakah ada perbedaan pendapat di kalangan pengobat atau gimana? Ya itu ya perbedaan pendapat ada karena melihat posisi ya. Tapi kalau di jauh bawah itu kayaknya ya nggak mungkin lah. Mosok liver berada di dekat ginjal itu yo aneh gitu. Dari segi anatomi itu udah nggak masuk gitu Mas. Yang kemungkinan yang kemudian jadi perbedaan apakah dia masuk ke jauh tengah atau ke jauh atas itu. Sancho atau Chungcho gitu. Nah kalau dia masuk ke jauh atas berarti dia bergabung. Kalau saya melihat ini, lihat pohon aja, pohon itu berada di mana Mas? Separuh di atas bertemu dengan matahari dan udara, separuhnya berada di bawah. Maka liver itu separuh berhubungan dengan paru dan jantung, berkaitan dengan sirkulasi darah, separuhnya berhubungan dengan sistem cerna di bawah tanah. Maka dia berhubungan dengan apa? Dengan usus kecil, dengan lambung, dengan limpa, itu seperti itu. Nah kemudian berhubungan dengan jauh bawah, itu kaitannya hubungannya nanti dengan urat otot yang berkaitan dengan akar, sebagaimana kaki-kaki kita seperti akar kita menancap ke bawah. Berarti kaitannya dengan organ gerak nantinya kalau sudah berhubungan dengan jauh bawah. Intinya begitu Mas. Nanti nyambung semua jadinya. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, Suhu, jika ada yang sudah buta 10 tahun yang katanya karena diabetes, apakah masih bisa mata berfungsi lagi dengan mengkonsumsi herba? Walau alam, bisa iya dan bisa tidak. Seberapa kerusakannya kita tidak ngerti. Lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita membedakan jenis lendir? Kadang ada lendir bening encer, kadang pekat, atau yang berwarna kuning atau hijau. Kalau lendir yang karena PPL cuaca itu biasanya lendirnya berbuih, putih berbuih. Itu faktor cuaca. Kalau lendirnya bening berarti faktor internal biasanya dari dalam karena kelemahan limpa. Kemudian kalau lendirnya kuning, pekat biasanya faktor cuaca bisa, kemudian ada panas di dalam sehingga panas itu membuat dahak yang encer tadi menjadi pekat, menjadi lebih pekat. Berarti unsur airnya berkurang sehingga dia bisa lebih kental, lebih lengket sehingga jadi masalah. Makanya tekniknya ketika kita lendir ini, terutama lendir pekatnya, lendir pekat kalau kita meludah itu langsung nempel. Yang bisa membuat dia tidak nempel apa? Kalau dinding yang kita ludahi ada minyaknya. Maka kadang kita makan gorengan keluar dahaknya kan, dahak yang lengket-lengket di tenggorokan, begitu makan gorengan minyaknya ada,
maka dia kalis, maka dia keluar. Maka kalau tubuh kita cukup ada unsur minyak di dalam seluruh lorong-lorong yang ada di paru, di tenggorokan dan sebagainya, cukup ada minyaknya, maka dia biasanya tidak mudah dilengketi. Itu makanya kadang dalam teknik terapi itu kita kasih dia minuman yang bersifat minyak, tergantung minyaknya hangat atau minyaknya dingin, tergantung sindromnya. Nanti selain itu dikasih herba yang sifatnya membuang dahak, kemudian dikasih minum yang cukup. Karena air putih itu menjadikan dahak yang pekat itu menjadi lebih encer, dan minyak tadi membuat dinding itu tidak kering sehingga menjadi lebih licin, tidak dahak yang ada nanti bisa lebih mudah dibuang. Itu prinsip-prinsip yang mendasar itu seperti itu. Lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya. Kalau sesak napas, apa sebab terjadinya? Akibat sindrom dingin atau masalah tenggorokan? Oh, banyak. Sesak napas bisa karena defisiensi, bisa disebabkan karena patogen, bisa disebabkan karena stagnasi tadi ya, defisiensi, stagnasi. Orang yang sedang stres itu bisa sesak napas. Karena ketika orang yang stres itu kemudian seluruh tubuhnya mengencang, maka bagian paru-paru juga akan menutup, lebih sempit, apalagi di situ banyak dahaknya. Itu. Nah, defisiensi juga menjadikan tidak bisa mengembang-kempis dengan baik, itu juga menjadikan sesak napas. Jadi faktor sesak napas itu banyak sekali ureanya. Kalau kita masuk ke dalam kitab holistik keempat, Kapitas Selecta, maka obat sesak napas itu banyak sekali jenisnya. Maka sesak napas itu harus dipahami dulu persoalannya supaya tidak salah obat. Saya sudah dari dulu sesak napas diobati nggak sembuh-sembuh. Satu, diagnosanya bisa jadi benar, obatnya keliru, makannya keliru. Atau diagnosanya kayak salah sehingga makannya keliru, obatnya juga keliru. Nah, itu yang mana gitu. Nah, silakan dipahami ya. itu. Jadi lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini ya terkait dengan persiapan apa saja makanan, minuman di musim lembat sekarang di luar THE dan lain-lain. Ya, makanan berarti udah dijawab tadi ya. Tadi udah ya dimakan ya. Ya. Oh, berarti belum nyimak ini, Pak Mas Dedi ini. Sama ini Pak, kalau ini THE berarti bicara masalah herba ini. Berarti kalau untuk alternatif lain mungkin selain THE apa Pak? Kita Nanti mustaki itu banyak dipakai, kemudian tonik 5 rasa itu banyak dipakai untuk kondisi sekarang. Tonik 5 rasa B kalau ada peradangan pada tenggorokan tapi dasar tubuhnya defisiensi, kena PPL angin dingin. Itu seperti itu. Nah, 15H, 15B itu karena musimnya masih dingin, itu sebagian enggak mau, kecuali dia ada panasnya dominan. Itu tapi jarang kasusnya. Nanti kalau udah mau masuk musim panas, 15B, 15H itu akan mencuat lagi. Ya. Pertanyaan nih, soal ini pertanyaan terakhir untuk pertemuan malam hari ini. Dari Raswin. Sempat kena flu dan batuk, tapi lidah berselaput putih dan ujung lidah sariawan. Apakah berarti ada unsur panas dan dingin di dalam tubuh? Mohon penjelasannya. Ini berarti serangan PPL angin lembab dingin di permukaan, tapi di dalam tubuhnya, di rongga tubuhnya, di lambungnya ada serangan panas internal. Itu seperti itu. Biasanya itu kombinasi. Ramuannya kombinasi. Karena sifat daripada pembuang lembab mesti kering, mesti yang kena itu lambungnya dan muncul sariawan. Maka mana yang dominan? Lambungnya panasnya dominan atau kelembabannya dominan? Ini nanti diure duluan. Bisa diure bersamaan atau tidak? Karena duanya itu kalau diberikan itu saling meniadakan. Maka
boleh bersamaan ketika itu bisa dikerjakan, boleh kemudian salah satu dulu baru yang lain kemudian. Itu sesudah satu hilang, yang lainnya dimasukkan, kemudian makanan dijaga. Intinya kayak gitu, insya Allah. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas lagi terkait dengan kasus-kasus atau terkait dengan persiapan-persiapan menghadapi cuaca dan yang lainnya. Yang mudah-mudahan ini akan lebih meningkatkan kualitas kesehatan kita, baik itu untuk diri sendiri, keluarga, teman, sahabat, atau mungkin yang lainnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi aktif. Insya Allah kita sudah di penghujung acara. Mungkin di sini saya akan coba ya terkait dengan penjelasan tadi bahwa kita membicarakan terkait dengan hukum berpasangan, mulai dari panas, dingin, dan berkembang lagi menjadi lembab kering. Di mana untuk lembab panas ini lebih terkait dengan nutrisi, bisa dari protein hewani maupun protein nabati. Terus yang terkait dengan lembab dingin kebanyakan dari buah dan sayuran. Terkait dengan panas kering nanti bisa dari pilihan bumbu-bumbu. Dan yang mesti diwaspadai terkait dengan cuaca saat ini ada dingin, ada kelembaban, dan juga ada kombinasi dengan panas internal. Jadi sudah dijelaskan terkait dengan persiapan-persiapan, baik itu makanan, minuman, atau mungkin herba-herba yang bisa membantu pada kondisi saat ini. Sebagai penutup, Pak Puji mungkin bisa menyampaikan terkait dengan kesimpulan untuk pembahasan materi pada malam hari ini. Ya, silakan Pak Puji. Baik, teman-teman, bahwa hukum berpasangan itu merupakan sunatullah yang tidak boleh kita lawan. Jadi kita dalam dunia pengobatan atau apapun juga mengacu pada hukum ini. Itu kecuali Allah berkata lain, karena terserah Allah yang memiliki hukum. Tapi kita manusia paling tidak menggunakan kaidah ini untuk melaksanakan teknik-teknik pengobatan yang kita kerjakan. Dan jangan melawannya. Dan ini menjadi dasar ilmu yang akan kita bawa sampai kapanpun dalam menganalisa segala sesuatunya. Maka saya berharap teman-teman memegang teguh masalah ini, dan ini nanti pemahamannya semakin mendalam ketika jenengan semua mempelajari, menemukan kasus di lapangan, kemudian mengurai hukum ini lebih detail lagi, sebagaimana pohon yang menumbuhkan cabang dan ranting yang baru, menumbuhkan akar dan akar-akar yang serabut akar yang baru sehingga pohon semakin tinggi. Jadi pengertian yang mendalam tentang dasar ilmu pengobatan menjadikan wawasan kita terhadap teknik pengobatan yang kita sedang kerjakan menjadi lebih tinggi, dan mungkin kita akan mendapatkan teknik-teknik baru yang kemudian berkembang karena dalamnya pemahaman kita tentang masalah akar yang kita pelajari tadi. Maka jangan pernah tinggalkan tentang ilmu-ilmu yang dasar, karena itu menjadi basic kepada pengembangan bagi ilmu-ilmu yang ada di atasnya, yaitu teknik terapi. Insya Allah demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, kemudian Allah mudahkan menancap di hati Anda semua, dan mudahkan untuk bisa mempraktekannya, kemudian memberikan pengertian yang lebih dalam lagi. Insya Allah demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada salah saya minta maaf dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.